Selamat datang di kelas masa depan. Di era digital ini, teknologi bukan lagi sekedar alat hiburan, tapi kunci untuk membuka potensi tak terbatas. Bagaimana kita sebagai guru menjembatani dunia mereka yang penuh gawai dengan pembelajaran yang bermakna? Inilah kisah praktek baik yang saya lakukan. Gadget, gali potensi dalam genggaman edukasi teknologi. Saya, Rizky Soraya SPD, mengajar di kelas 5B SDN 1 Dasantereng, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Sebagai bagian dari agen transformasi GTK, saya melihat tantangan keterbatasan fasilitas bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai katalisator inovasi. Saya mengubah pengguna HP pada siswa menjadi aset pembelajaran yang produktif dan bermakna. Dunia digital terus berkembang, tapi di ruang kelas saya menghadapi tantangan. Konsep coding dan kecerdasan artifisial terasa abstrak, membuat siswa sulit terlibat. Mereka butuh lebih dari sekedar teori, mereka butuh pengalaman. Motivasi siswa menurun karena pembelajaran yang monoton. Saya tahu saya butuh perubahan, tapi bagaimana caranya? Sementara keterbatasan perangkat yang saya miliki masih kurang. Kalian sudah membawa HP sesuai dengan Tantangannya jelas. Sebagai guru, saya harus mengubah paradigma. Bukan hanya mengajarkan, tapi mentransformasi cara siswa berpikir. Saya harus membuat coding dan AI menjadi relevan, menyenangkan, dan mudah diakses. Bahkan hanya dengan bermodalkan HP. Bagaimana saya bisa menumbuhkan pemahaman mendalam tentang berpikir komputasional? Sementara di saat yang sama, saya harus mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dulu, kita khawatir gawai akan mengganggu konsentrasi. Tapi kini, kita ubah kekhawatiran itu menjadi peluang. Melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, saya ingin siswa tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi inovator yang berpikir logis dan sistematis. Tujuannya menumbuhkan kemampuan berpikir komputasional dan literasi digital sejak dini. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah masuk semula ya? Iya. Terus bisa maju ke depan untuk bilang. Doa dimulai. Hari ini Mas Wisnu kita bernyanyi dulu. Coba sekarang siapa yang bisa menceritakan apa saja yang dilakukan dari bangun tidur sampai datang ke sekolah ini? Siapa yang bisa jelaskan? Oke, Mas Wisnu. Pertama-tama, Adapun tujuan kalian mempelajari coding atau berpikir komputasional, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar AI, serta manfaat dan tantangannya, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak mampu berpikir kritis dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab. Kali ini, saya menerapkan model pembelajaran problem-based learning yang menantang siswa untuk menyelesaikan masalah nyata melalui pendekatan yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Dengan menggunakan metode Pludge yang menggunakan teknologi dan Unpludge tanpa teknologi secara terintegrasi. Ini memastikan konsep dasar dipahami secara kontekstual, bahkan tanpa perangkat canggih sekalipun.
Metode Platts yang saya terapkan kali ini yaitu kegiatan berburu harta karun menggunakan kode QR. Siswa menggunakan HP mereka bukan untuk bermain game biasa, tapi untuk memecahkan teka-teki setiap kode QR berisi instruksi atau tantangan coding sederhana yang harus mereka selesaikan untuk menemukan harta karun berikutnya. Ini melatih mereka mengikuti alur logika algoritma dengan cara yang menyenangkan. Apa yang telah dilakukan tadi? Apa yang kalian temukan tadi? Pengalaman itu kemudian saya kaitkan dengan konsep dasar. Melalui sesi tanya jawab dan gambar yang saya buat menggunakan aplikasi swafoto pada AI, saya menunjukkan bahwa teknologi memiliki logika dan AI ada di sekitar kita. Di sini ada berpikir komputasional. Siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Komputer. Siapa ini? Ada Putri, ada Nadia yang mau jadi dosen. Ada yang mau jadi Di sini Bu Guru ada LKPD, ya. Ada LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Lebih semangat, kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Untuk metode unplugged-nya, saya meminta siswa menyusun algoritma, menyusun gambar bagaimana langkah-langkah cara membuat mie goreng. Aktivitas sederhana ini mengajarkan konsep urutan langkah yang sangat fundamental dalam coding. Tanpa perlu menggunakan komputer, mereka belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis tentang setiap langkah yang diperlukan. Oke, waktunya 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikatif akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Langkah-langkah membuat mie goreng. Pertama-tama nyalakan kompor. Setelah itu Kerja kelompok, diskusi, presentasi, ya. Bu Guru mau memberikan lembar kerja individu. Kalian akan mengerjakan sendiri, ya. Saya juga mengukur pemahaman mereka menggunakan asesmen formatif yang menarik, seperti kuis interaktif menggunakan aplikasi Wordwall. Di akhir sesi, mereka diminta membuat pola lingkaran mandiri sebagai evaluasi pemahaman konsep coding visual sederhana. Ini cara saya mengetahui kemampuan siswa secara real time dan personal. Ada 4, apa saja tadi? dekomposisi, Apa lagi? Tapi Bu Guru mau tahu, gimana perasaannya hari ini, anak-anak? Senang. Di bagian apanya? Gadget bukan sekedar judul. Ini adalah filosofi bahwa potensi luar biasa ada dalam genggaman setiap siswa. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengubah gawai menjadi gerbang edukasi teknologi yang memberdayakan. Mari bertransformasi bersama demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerdas. Awalnya, saya kira belajar coding itu harus selalu di depan komputer. Ternyata bisa menggunakan HP atau gambar berpola. Bagian unplugged-nya seru banget melalui permainan sederhana seperti membuat pola di kertas. Begitu pindah ke bagian plugged-nya, saya semakin paham. Ternyata belajar coding itu bisa menyenangkan dan belajar di mana saja. Tidak harus memakai komputer atau internet. Saya merasa sangat bangga melihat hasil nyata dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nispi dengan penerapan strategi gadget. Dari awal sampai akhir pembelajaran, keaktifan siswa sangat tinggi dan terlihat sangat antusias.
Penerapan pembelajaran ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan produktif serta menyenangkan.